semua mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Ya, jadi jangan lagi sebut Jawa Tengah sebagai kandang banteng, tetapi sebagai kandang bansos dan parcok. Lalu TSM sifatnya, ya, terstruktur, sistematis dan masif. Budaya politik buruk ini kami namakan sebagai budaya Jokowisme. Karena bermula pada saat seorang penguasa bernama Jokowi dengan segala cara, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya, melakukan upaya-upaya untuk menghasilkan pemilu sesuai keinginannya. Apakah target sasaran dari kegiatan itu adalah seluruh populasi pemilih? Sudah tentu tidak. Tetapi didesain untuk jumlah persentase yang memadai agar agenda mereka tercapai. Nah, bagaimana politik ala Jokowisme yang merupakan sisi gelap demokrasi ini bisa bekerja? Dia tentu membutuhkan instrumen. Apa instrumen yang dipakai dengan politik pemilu ala Jokowisme ini? Tentu sesuatu yang sangat besar, berjaringan kuat, punya kemampuan untuk melakukan penggalangan dana, penggalangan kelompok-kelompok tertentu yang sudah menjadi pengetahuan publik. Sekarang kita mengenal Partai Coklat. Partai Coklat sudah menjadi kosakata baru dalam politik Indonesia, sudah dibicarakan oleh media massa. Tadi sudah disebut di dalam bocor halus, sudah disebutkan di dalam gedung DPR, baik Komisi 2 maupun Komisi 3 juga sudah mensinyalir masalah ini. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Kami di PDI Perjuangan terus terang sedih, karena yang dimaksud Partai Coklat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu tempat, mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum. Tapi ini sudah sesuatu yang bersifat garis komando. Dan saya kira pemegang kuncinya adalah Listio Sigit. Beliau bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin, yang ternyata merupakan bagian dari kerusakan demokrasi kita. Ini tanggung jawab yang saya kira harus dipikul sepanjang sejarah nanti. Kepada seluruh pendukung Pak Prabowo, supaya memberikan keberanian kepada beliau untuk memutus syahwat kekuasaan yang terus-menerus dipertontonkan oleh seorang Joko Widodo. Dan itu harus dimulai dengan mengganti Listio Sigit sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan melakukan evaluasi yang mendalam terhadap Kementerian Dalam Negeri. Dengan cara itu, kami bisa melanjutkan partisipasi yang positif dalam masa kepresidenan Prabowo. Ini menjadi pesan penting untuk pemerintah dan kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Kami memahami bahwa tidak semua Anda mengalami intimidasi, tidak semua mengalami banjir bansos dan money politik yang sangat-sangat merusak itu. Yang kami persoalkan adalah di tempat-tempat di mana hal itu dilakukan. Dan jika saudara-saudara bertanya, apakah Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng? Ya, dalam arti pemilihan gubernur. Dari sisi suara, dibandingkan antara suara pemilu legislatif dengan hasil pemilu kada gubernur,
itu 2 kali lipat, dari 25,9% menjadi lebih dari 40%. Apakah masih kandang banteng? Yes. Pemilih kami masih tetap setia, bahkan bertambah. Tetapi sekarang rekan-rekan wartawan semua mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Ya, jadi jangan lagi sebut Jawa Tengah sebagai kandang banteng, tetapi sebagai kandang bansos dan parcok. Lalu di mana kandang banteng, kawan-kawan? Kami dari 6 provinsi sebelumnya, data saat ini sudah memenangkan 14 provinsi. Kami memenangkan DKI Jakarta. Jadi dari Jawa Tengah, PDI Perjuangan kandangnya sekarang di ibu kota Jakarta. Jadi jangan ada lagi pertanyaan soal kandang banteng. Mau tanya di mana kandang banteng? DKI Jakarta memenangkan pemilu provinsi, legislatif, ketua DPRD, dan kemarin gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Riau. Belum pernah dalam sejarah PDI Perjuangan menjadi ketua DPRD provinsi di sana sekaligus memenangkan pemilu gubernur. Dari 6 provinsi di Papua kami memenangkan 4 provinsi. Kami bisa mengembalikan kehormatan partai di Kalimantan Barat yang dulu terlepas sekarang kembali lagi. Jadi coba lihat bagaimana masifnya kemarin di Bali. Kami bisa memenangkan dengan 80%. Walaupun influencer, menteri-menteri turun ke sana. Bahkan seorang Kaisang turun ke sana. Tetapi tetap menjadi kandang banteng. Nah, kawan-kawan semua, kami menyampaikan ini bukan karena kami ngambek kalah. Tidak. Dari berbagai sisi, secara kualitas dan kuantitas PDI Perjuangan menang dalam pemilu kada ini. Yang kami lakukan adalah kami ingin. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan channel Media Demokrasi, di mana hari ini kita sudah menggunakan hak pilih kita di Pilkada 2024 ini. Ya, seperti yang dikatakan Bang Deddy Sitorus dan Pak Sekjen Hasto ini, bahwasanya sudah mengatakan Jawa Tengah ini adalah kandang bansos dan kandang parcok. Ini sebenarnya adalah sebuah pelecehan terhadap masyarakat di Jawa Tengah, ya. Dan bagi saya pribadi, ini adalah percaturan politik di Republik Indonesia dan harus mengakui bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini harus mengakui kekalahan di Jawa Tengah dan Solo gitu, tanpa harus memprovokatif orang-orang yang memang tidak tahu apa-apa, seperti halnya Pak Kapolri yang sudah disebut oleh Pak Deddy Sitorus tadi, dan orang-orang yang lain yang memang tidak tahu tentang bagaimana proses demokrasi yang ada di Republik ini. Pak Listio Sigit ini kan Kapolri yang memang harus menjaga keamanan dan situasi politik ketika ada momen-momen yang seperti ini. Bukan Pak Deddy Sitorus ini sudah menjadi politisi, Pak Hasto sudah menjadi sekjen, jangan sampai memprovokatif seperti ini. Misal di Jakarta, misal di kandang banteng yang istilahnya sekarang adalah kandang banteng di Jakarta, tidak ada tuh Kimpres mengatakan bahwa partai coklat ini cawe-cawe. Kenapa harus di Jawa Tengah? Orang-orang atau oknum-oknum atau politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini harus mengatakan bahwa ada partai coklat yang cawe-cawe.
Ya, namanya politik ya kita harus mengakui kekalahan. Baik itu di tingkat apapun dan di wilayah manapun. Kalau misalkan Pak Jokowi mengendorse salah satu calon di Jawa Tengah, itu wajar dong. Pak Jokowi sekarang sudah bukan lagi siapa-siapa, ya kan? Apa salahnya coba? Ketika Pak Lutfi ini menang di Jawa Tengah, yang disalahkan tetap Pak Jokowi. Seandainya di Jakarta ini mungkin Pak RK atau Pak Ridwan Kamil yang menang, mungkin Pak Jokowi lagi yang salah, kan begitu. Banyak wilayah-wilayah kan sudah diakui juga oleh PDIP, banyak wilayah-wilayah yang awalnya 6 provinsi ini adalah kandang banteng, sekarang menjadi 12 provinsi yang menjadi kandang banteng. Kenapa kok tidak dipersoalkan ketika banteng yang menang? Justru ini yang dipersoalkan ketika banteng kalah, adanya partai coklat, adanya bansos dan sebagainya itu. Kita sama-sama tidak tahu situasi politik di bawah seperti apa gitu. Apakah partai PDIP juga melakukan demikian atau bagaimana? Saya rasa di wilayah masing-masing strategi politiknya itu berbeda-beda. Di Jawa Tengah PDIP kalah, ya mungkin kalah strategi. Atau di Papua PDIP menang misal, ya mungkin Kimpres kalah strategi. Di Jakarta mungkin Pak RK dengan Pak Pram, Pak RK kalah strategi, ya bisa jadi. Artinya jangan sampai di pilkada ini jangan dibumbui dengan hal-hal yang provokatif. Mentang-mentang PDB kalah itu karena ada pejabat yang tidak netral, ada yang melakukan bansos, ada partai coklat. Coba ketika kalau mau bandingkan dengan provinsi-provinsi yang PDIP menang misal. Apakah di sana juga akan berlaku jurdil atau bagaimana? Kita harus melihat survei itu. Ini namanya politik. Ayolah kita sama-sama terbuka. Jangan sampai provokatif. Jangan sampai membawa institusi Polri dalam hal politik. Itu kan tidak baik. Apalagi secara terang-terangan Pak Deddy Sitorus ini menyebut nama Polri Pak Listio Sigit lagi. Nah, ini yang bagi saya, ayolah jangan terlalu offset gitu. Kalau memang sakit hati kepada Pak Jokowi, ya mungkin Pak Jokowinya sajalah, nggak apa-apa lah diserang. Jangan sampai institusi Polri yang memang sampai hari ini kita tetap jaga marwahnya. Kita ketahui kepuasan masyarakat memang sempat down kepada Polri. Tapi ketika masa corona, COVID sampai sekarang kepercayaan masyarakat terhadap Polri kan meningkat lagi. Gitu. Saya rasa itu siapapun pemimpinnya di wilayah manapun provinsi, saya katakan selamat kepada pemimpin yang baru atau pemimpin yang lama, selamat atas terpilihnya kembali dimanapun berada, baik itu dari partai apapun. Ya, selamat bekerja. Nanti apa yang menjadi sebuah kritikan-kritikan yang terjadi di ketika kampanye kemarin, semoga bisa dicek kembali dan semoga bisa diperbaiki. Saya rasa tentunya banyak sekali kritikan-kritikan masyarakat atau evaluasi bersama pemimpin-pemimpin yang lama. Mari kita lihat lagi situasi wilayah kita masing-masing, situasi daerah kita masing-masing, yang mana yang perlu diperbaiki. Dan saya rasa untuk pemimpin yang baru, aspirasi masyarakat yang telah dituangkan di masa kampanye kemarin, mari kita dengarkan dan mari kita perbaiki wilayah tersebut. Seperti di Sumut, Pak Bobi Nasution, terus kemudian ada di Kalimantan Timur, yang pemimpin-pemimpin baru, terus kemudian di Banten. Mari kita perbaiki apa yang menjadi inspirasi masyarakat pada waktu kita melakukan kampanye begitu. Saya rasa itu hari ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.